Semua warga negara Indonesia yang disandra milisi Abu Sayyaf telah bebas. Namun kebebasan sandra tidak bisa lama-lama. Ada ancaman yang masih mengintai di balik zona merah yang dilintasi oleh para pelaut Indonesia. Lalu sanggupkah perjanjian multilateral terkait pengamanan 3 negara mampu membendung kemungkinan ABK Indonesia tersandra untuk ketiga kalinya? Dan betulkah pula pembebasan semua ABK ini murni kemenangan diplomasi? Hal ini akan kita diskusikan bersama Irjen Purnawirawan Benny Mamoto, tim negosiator pembebasan WNI Filipina pada 2005 lalu, dan juga Alexius Jemadu, pengamat hubungan internasional. Selamat malam Pak Benny, selamat malam Pak Alex. Pak Benny, kita tentu juga Pak Alex, kita apresiasi kinerja pemerintah dengan pembebasan 14 WNI totalnya sampai sekarang. Yang pertanyaan masyarakat saat ini adalah, apa betul ini merupakan full diplomasi yang dilakukan pemerintah sampai akhirnya para sandera ini bebas, Pak Benny? Ya, jadi pertama-tama tentunya kita bersyukur pada Tuhan, proses berjalan dengan baik, dengan lancar, dan 4 WNI ini selamat. Yang kedua tentunya apresiasi kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya atas kerja kerasnya. Dalam konteks ini tentunya kita semua berharap setelah peristiwa yang terakhir ini tidak terulang. Hal ini bisa kita lihat begini, ketika diplomasi dan negosiasi itu berhasil mempengaruhi orang yang paling berpengaruh kepada para pelaku, ya, itu murni, maka pada saat negosiasi pasti dimintakan juga jangan terulang. Tolong jangan orang Indonesia. Itu pasti, itu biasa kan dalam hal ini. Maka dalam hal ini kita lihat tentunya pasca pembebasan ini, di samping upaya kerjasama trilateral, tentunya perlu upaya-upaya lain untuk memastikan bahwa orang Indonesia tidak menjadi target. Kenapa saya katakan demikian? Karena di sana kerjanya, hidupnya dari itu. Kita tidak bisa mengatakan, kamu stop, jangan membajak, jangan menyandera orang. Nggak bisa. Hidup mereka dari itu. Pendekatan secara sosiologis dengan masyarakat termasuk para penyandera di sana. Iya, waktu itu saya sempat lontarkan mengenai culture diplomasi. Itu menjadi penting bagaimana kita bangun sister city dengan Holo, dengan Tawi-Tawi, Sambuanga dan sebagainya, dari Tarakan. Jadi sister city itu dibangun di samping kepentingan lain, di situ juga ada sisipan masalah tadi, masalah keamanan tadi. Kondisinya keamanan saat tahun ini 2016 dengan 2005 pada saat Pak Benny turun menjadi negosiator, beda atau sama? Apa yang sama, apa yang beda? Ya, saya ingin sampaikan dulu. 2005 kami bertindak sebagai negosiator 3 bulan nonstop sampai dengan selesai. Baru terjadi kemudian 2016. Artinya apa? 11 tahun warga negara Indonesia tidak disentuh. Nah, ini kalau kita analisis apakah mereka terpengaruh dengan pesan yang kami sampaikan, kita sesama. Ini umat muslim juga yang disandra dan sebagainya. Pesan-pesan persaudaraan itu kita sampaikan. Nah, kemudian yang perlu dianalisis juga, ketika itu negosiasi kami langsung ke pelaku. Langsung ke pelaku non-stop. Kalau yang sekarang ini yang kami dengar, yang ngomong malah si sandranya disuruh ngomong. Dan siang hari waktunya pun bebas. Ketika kami berlakunya tengah malam. Setelah kami cek ternyata mereka keluar dari persembunyian mencari sinyal. Setelah dapat sinyal komunikasi masuk lagi ke persembunyian. Tidak ada sinyal. Dalam range 11 tahun ini yang Pak Alex lihat, apa yang kosong sehingga terjadi kembali peristiwa penyanderaan seperti saat ini, Pak Alex? Ya, saya pikir ketidakhadiran negara di situ. Karena bagaimanapun negara adalah penanggung jawab keamanan untuk warganya, ya, yang melewati perairan yang berbahaya itu. Ketidakhadiran negara ini dalam bentuk apa yang paling real? Ya, sehingga terjadinya sandera. Otoritas keamanan setempat. Pertama, otoritas keamanan Filipina, karena memang itu daerah konflik, terbukti bahwa itu tidak efektif penjagaan keamanan di situ. Karena itu saya pikir setelah pembebasan 4 warga negara ini, yang kedua ya, tentu bersama keluarga kita bersyukur
akhirnya mereka bisa berkumpul bersama keluarga. Tetapi pertanyaan penting sekarang dari sini kita bergerak mau kemana, ya kan? Karena kalau benar bahwa itu ada unsur pembayaran uang, di situ sederhana sekali kita membantu mereka mencapai apa yang mereka inginkan, ya sebagai satu strategi survival dari kelompok perompak seperti itu. Nah pertanyaannya, apakah itu tidak mendorong mereka untuk mengulangi yang sama? Karena mereka mendapatkan apa yang mereka cari. Ya, kalau mereka Imbalan butuhkan, itu iya, artinya? uang untuk membeli senjata atau untuk sekedar hidup, logistik. Mereka dapat dari situ, ya kan? Nah sekarang apa itu bukan satu insentif untuk mengulangi kesalahan atau kejahatan yang sama pada saat ada kebutuhan? Ya. Nah karena itu saya pikir yang paling penting itu adalah bagaimana menegakkan wibawa. Kalau memang kemarin kerjasama 3 negara itu, implementasinya seperti apa? Harus jelas langkah-langkahnya. Mana jalur-jalur yang berbahaya itu diidentifikasi, lalu meningkatkan penjagaan keamanan di situ. Nah masyarakat perlu diberitahu. Oke. Tadi jangan sampai ada uang yang diminta Sandra lalu diberikan. Isu ini mengemuka juga pada saat 2016 ini, Pak Beni. Apa yang Pak Beni lihat isu ini berkembang di antara proses pembebasan Sandra melalui diplomasi? Ya memang kalau kita ikuti media di Filipina ada bunyi seperti itu, khususnya yang PAD dan sebagainya. Ada pernyataan Ibu Mega dan sebagainya. Tetapi sekali lagi dalam hal ini, setelah 14 ini selamat, harus serta-merta sekarang ini dicarikan solusi yang komprehensif. Pendekatan keamanan oke, diplomasi oke. Tetapi jangan lupa bahwa ada solusi lain. Karena saya paling suka ya menyelesaikan berbagai masalah konflik itu dengan damai, dengan baik, dengan pendekatan budaya. Pengalaman saya menginterogasi teroris selama dari 2001. Tanpa kekerasan, tanpa marah, tanpa membentak, tanpa menghina, kita bisa dialog. Diplomasi dialog ini yang dikedepankan.